Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala kulli syai'in wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, kita baca doa dulu yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang soleh dan soleha telah bersama-sama membaca doa di rumah. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak ibu? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa tetap memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak karena sampai sekarang pandemi masih berlangsung loh. Oh iya, sebelum mulai pembelajarannya, jangan lupa untuk mengisi absen di grup WhatsApp yang telah dibuat ya. Oke, sebelum memulai pembelajarannya, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Minggu yang lalu kita mempelajari tentang apa ya? Ayo, ada yang masih ingat? Atau udah lupa semua? Ya, betul. Minggu yang lalu atau pertemuan yang lalu kita mempelajari tentang penyembelihan hewan. Nah, penyembelihan hewan itu merupakan suatu usaha penyembelihan hewan yang biasanya hewan yang digunakan itu hewan yang ternakan seperti ayam, kambing, sapi, unta, domba, dan kuda. Nah, pada agama Islam sendiri penyembelihan hewan ini biasanya dilaksanakan pada hari raya Idul Adha atau pada hari di mana seorang ini mengucapkan atau memberikan rasa syukur kepada Allah atas kelahiran seseorang atau yang biasa disebut dengan akikah. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang ketentuan penyembelihan hewan pada hari raya Idul Adha. Nah, penyembelihan hewan yang dilakukan pada hari raya Idul Adha ini biasanya sering disebut dengan kurban. Nah, kurban sendiri ini merupakan suatu usaha penyembelihan hewan yang biasanya dilaksanakan pada hari raya Idul Adha, di mana hewannya ini telah memenuhi syarat-syarat tertentu dan tata cara pelaksanaannya pun harus sesuai dengan syariat Islam. Oke, sebelum ke materi inti, Ibu akan mempersembahkan sebuah video mengenai kurban yang nantinya anak-anak Ibu harus menyimpulkan, dan kesimpulannya tolong laporkan di grup WhatsApp ya. Oke, simak videonya baik-baik ya. Waduh, susah banget ya nyari empek di saat pandemi kayak gini. Tak usah risau Lente, aku datang membawa solusi. Wah, warna put. Apaan nih isinya? Hewan kurban kualitas super impor dari Spanyol. Wah, aku penasaran. Gede banget ini. Makasih ya Wan. Akhirnya gue jadi kurban ini. Wah, keren banget ya videonya. Kira-kira kesimpulan versi kalian apa ya? Kesimpulan versi Ibu, berkurbanlah dengan niat yang baik, dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berkurban dengan hanya melihat besar kecilnya ukuran hewan saja, tetapi berkurbanlah dengan hewan yang telah memenuhi syarat. Oke, kita langsung kepada materi inti. Ada sebuah video lagi nih, tolong simak baik-baik ya videonya. Halo anak-anak ibu yang soleh dan soleha, kembali lagi di mata pelajaran fikih. Oke, untuk pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang ketentuan kurban. Dan hal yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian kurban dan dalilnya, tentang hikmah pelaksanaan kurban, tata cara pelaksanaan kurban, syarat-syarat binatang yang dipakai untuk kurban, hal yang disunahkan dalam berkurban, dan waktu pelaksanaan kurban. Pembahasan kita yang pertama mengenai pengertian kurban. Kata kurban berasal dari bahasa Arab yaitu koruba yakrobu kurban yang berarti dekat. Dekat di sini memiliki makna yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan secara istilah
kurban ini merupakan mendekatkan diri dan mensyukuri nikmat Allah dengan cara menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat dan dilakukan setelah hari raya Idul Adha. Kurban yang terdapat dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Mari kita baca bersama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguhnya orang yang membenci kamu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Selanjutnya mengenai syarat-syarat binatang kurban. Nah, syarat-syarat binatang kurban di sini ada 5. Yang pertama yaitu binatang ternak tertentu. Yang kedua yaitu usia hewan harus mencukupi. Yang ketiga yaitu bebas dari penyakit dan cacat apapun. Yang keempat yaitu kurban merupakan hak milik sendiri. Dan yang kelima yaitu waktu pelaksanaan kurban. Syarat yang pertama yaitu binatang ternak tertentu. Binatang ternak apa aja sih yang boleh dikurbankan? Yang pertama yaitu sapi. Yang kedua yaitu unta. Yang ketiga kambing. Yang keempat kerbau. Dan yang kelima domba. Hewan-hewan tadi yang telah disebutkan agar bisa menjadi hewan kurban haruslah mencukupi usianya. Nah, misalnya unta ini harus berusia 5 tahun atau telah masuk ke 6 tahun. Sapi dan kerbau juga harus minimal berusia 2 tahun atau telah masuk ke 3 tahun. Adapun kambing ini minimal berusia 1 tahun dan telah masuk 2 tahun. Dan yang terakhir yaitu domba. Domba juga harus minimal berusia 1 tahun. Nah, dan semua hewan ini harus memiliki fisik yang sempurna tanpa cacat sedikit pun. Selanjutnya yaitu hewan ini harus bebas dari penyakit dan cacat apapun. Ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan hewan kurban. Yang pertama yaitu yang apabila hewan kurban ini memiliki mata yang jelas-jelas buta atau bisa dibilang picek. Nah, selanjutnya yaitu yang fisiknya jelas-jelas dalam keadaan sakit. Dan yang ketiga yaitu kakinya jelas-jelas pincang. Dan yang keempat yaitu yang badannya kurus lagi tak berlemak. Semua itu terkandung dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Syarat binatang kurban selanjutnya yaitu kurban ini harus merupakan hak milik sendiri. Nah, kepemilikan hewan kurban ini merupakan salah satu syarat hewan kurban. Binatang ternak yang dikurbankan ini bukanlah hasil dari pencurian atau perampokan, bukan pula berstatus harta waris yang perlu dibagikan kepada ahli warisnya. Seorang muslim yang mau berkurban ini hendaknya membeli hewan kurban dengan harta kekayaan yang dimiliki secara pribadi dan halal. Syarat-syarat binatang kurban selanjutnya yaitu disembelih pada waktu pelaksanaan kurban. Nah, binatang ternak yang termasuk kategori sebagai hewan kurban adalah yang disembelih pada saat waktu yang telah ditentukan. Nah, yaitu pada setelah melaksanakan sholat Idul Adha. Waktu penyembelihan maksimal dilakukan pada saat matahari terbenam pada tanggal 13 Zulhijjah.
Selanjutnya, ada hal-hal yang disunahkan dalam berkurban. Yang pertama yaitu berkurbanlah dengan hewan yang gemuk. Nabi SAW sangat menganjurkan umatnya yang ingin berkurban dengan hewan yang bagus dan gemuk. Sesuai dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Baihaqi dan Hakim disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, sesungguhnya berkurban yang paling dicintai Allah adalah hewan yang paling mahal dan paling gemuk. Hal yang disunahkan selanjutnya yaitu tidak memotong rambut dan kuku. Nah, bagi setiap muslim yang akan berkurban disunahkan agar tidak memotong, mencabut rambut dan kukunya mulai awal Zulhijjah hingga saat menyembelih kurban sesuai dengan hadis riwayat Muslim. Jika masuk bulan Zulhijjah dan seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Hal sunnah selanjutnya yaitu tentang menyembelih sendiri atau menyaksikan langsung. Nah, orang yang akan berkurban disunahkan untuk melakukan pemotongan hewan sendiri secara langsung. Namun, bila tidak menguasainya, maka boleh dilakukan oleh orang lain dan ikut menyaksikan penyembelihannya. Hal sunnah selanjutnya yaitu menghadap kiblat dan menajamkan pisau. Nah, ketika menyembelih hewan kurban ini hendaknya dihadapkan ke arah kiblat. Nah, jika sapi atau kambing, maka dibaringkan dan diikat kakinya ketika menyembelih. Jika unta, disembelih dalam keadaan berdiri dan diikat kakinya. Selain itu, pisau yang digunakan untuk menyembelih hendaknya menggunakan pisau yang tajam. Nah, hal yang disunahkan dalam berkurban selanjutnya yaitu membaca basmalah dan zikir. Sunnah selanjutnya adalah membaca basmalah dan zikir kepada Allah ketika penyembelihan hewan. Dan sunnah yang selanjutnya yaitu makan daging kurban. Dianjurkan bagi sahibul kurban untuk memakan bagian hewan kurbannya tersebut, walaupun hanya sedikit. Dan hal yang disunahkan dalam berkurban selanjutnya yaitu menyembelih di hari Idul Adha. Nah, sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa sungguhnya yang kita mulai pertama kali pada hari Idul Adha ini adalah sholat, kemudian kita pulang lalu menyembelih kurban. Waktu pelaksanaan kurban dilaksanakan pada hari raya Idul Adha yakni tanggal 10 Zulhijjah dan pada hari-hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, awal waktu menyembelih hewan kurban ini adalah setelah Idul Adha secara langsung. Tidak disyariatkan menunggu hingga selesai khutbah. Selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaan kurban. Ada dua cara dalam penyembelihan kurban. Yang pertama yaitu nahar. Nahar ini menyembelih hewan dengan menyayat pangkal leher. Yang kedua zab. Zab ini menyembelih hewan dengan memotong ujung leher. Nah, adapun tata cara pelaksanaan kurban yang pertama yaitu menggunakan pisau tajam. Dalam menggunakan pisau tajam, ada baiknya gunakan pisau setajam mungkin agar tidak menyakiti hewan sembelihan terlalu lama. Yang kedua yaitu jangan mengasah pisau di hadapan hewan. Rasulullah pun memerintahkan untuk tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih. Dalam riwayat Rasulullah SAW bersabda, "Mengapa engkau tidak menajamkannya sebelumnya? Apakah engkau membuatnya mati 2 kali?" HR At-Tarbani. Selanjutnya yaitu menghadapkan hewan ke kiblat. Dalam pelaksanaan kurban, dalam penyembelihannya, hadapkan hewan ke kiblat dan dalam keadaan perutnya menyentuh ke tanah. Selanjutnya yaitu tata cara pelaksanaan kurban selanjutnya yaitu sembelih kurban dengan menyebut asma Allah. Sebelum menyembelih, pastikan untuk membacakan basmalah. Setelah itu, ikuti dengan mengucapkan dengan nama orang yang berkurban.
Tata cara pelaksanaan kurban selanjutnya yaitu pastikan agar bagian tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat leher ini terpotong dengan sempurna. Nah, terputusnya tenggorokan, kerongkongan, dan dua urat leher merupakan syarat sah kurban. Nah, adapun jika hanya dua syarat yang terpenuhi, kurban ini tetap dinyatakan halal dan sah. Tata cara pelaksanaan kurban yang terakhir yaitu tidak boleh mematahkan leher hewan sebelum napasnya benar-benar habis, merupakan perbuatan yang dibenci sama halnya dengan menguliti hewan saat masih hidup. Selanjutnya yaitu tentang hikmah melaksanakan kurban. Dalam melaksanakan kurban terdapat beberapa hikmah, diantaranya yang pertama, kurban ini merupakan ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasul pernah bersabda bahwa bagi anak cucu Adam yang melaksanakan kurban pada hari raya Idul Adha, maka akan mendapatkan cintanya dan nanti akan berjumpa dengan hewan kurbannya di kiamat kelak. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Hikmah yang kedua yaitu meningkatkan ciri keislaman. Salah satu cara meningkatkan keimanan pada Allah yaitu memiliki kelapangan untuk berkurban dan memberikan pada mereka yang membutuhkan. Nah, dan hikmah yang ketiga yaitu menegakkan syiar Islam. Menegakkan syiar Islam ini, Islam bisa dijadikan agama yang lembut dan sangat penyayang. Bahkan salah satu dasar perintah dalam Al-Quran yaitu telah diserukan dan disyariatkan untuk menyembelih binatang atas nama Allah dan berserah diri kepadanya, lalu sebarkanlah, maka ini wujud berserah diri dan mengharap ridhonya. Hikmah yang selanjutnya yaitu dibalas kebaikan setiap hewan kurban. Kurban memang jadi amalan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa jika nantinya satu helai rambut kurban akan dibahas dengan satu kebaikan. Selanjutnya yaitu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban jadi bentuk syukur hambanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kenikmatan yang diberikan. Bahkan bagi kamu yang berkurban atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingatkanmu. Inilah sebabnya kurban ini jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah kurban selanjutnya yaitu kurban lebih baik daripada sedekah. Ada sahabat Rasul yang bertanya tentang kemuliaan kurban dibandingkan amalan lainnya. Ternyata kurban ini lebih baik amalannya daripada amalan apapun, bahkan sedekah. Dan hikmah yang terakhir yaitu mengingat ketakwaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Sejarah kurban menurut Islam dimulai dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, di mana ini menunjukkan kebesaran dan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ayah dan anak yang rela melaksanakan perintah Allah. Nah, jadi itulah materi untuk pembelajaran kita kali ini. Ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di grup WhatsApp yang disediakan ya. Oke, jadi kesimpulan untuk pembelajaran kali ini yaitu kurban ini merupakan aktivitas yang bisa dilakukan pada hari raya Idul Adha yang dilaksanakan setelah sholat Id dengan hewan-hewan yang telah memenuhi syaratnya akan mampu memberikan syafaat bagi semua muslim. Kesimpulan versi kalian seperti apa? Tulis di buku ya. Setelah itu, dan jangan lupa kerjakan soal di bawah ini. Lebih lengkapnya bisa kalian lihat di PDF atau buku siswa yang telah Ibu share di grup WhatsApp ya. Dan jangan lupa untuk mengisi kuis sebagai nilai tambahan. Nah, itulah video pembelajaran mengenai materi tentang ketentuan kurban. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Buat anak-anak ibu yang soleh dan soleha, jangan lupa
untuk mengisi evaluasi di buku siswa yang telah Ibu kirim di WhatsApp grup ya. Dan jangan lupa juga untuk mengisi kuis sebagai nilai tambahan. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi